Pada prinsipnya, psikologi kerekayasaan atau engineering psychology itu membahas tentang interaksi antara manusia, mesin, dan juga lingkungan. Ada beberapa istilah yang digunakan untuk menyebut pendekatan tersebut, antara lain engineering psychology, human factors engineering, human engineering, biomechanics, ergonomics, psychotechnology, dan applied experimental psychology. Human Factors Engineering atau Human Engineering merupakan istilah yang digunakan di Amerika Serikat, sedangkan di tempat lain disebut dengan ergonomik. Apa itu Engineering Psychology atau psikologi kerekayasaan? Jadi, menurut Japanese, Engineering Psychology lebih menitikberatkan penemuan dan penerapan informasi tentang perilaku manusia dalam mesin-mesin, peralatan, pekerjaan, dan juga lingkungan kerja. Smith dan juga Hickhouse mengatakan alasan mengapa psikologi kerekayasaan sering disebut sebagai engineering psychology adalah dikarenakan kerekayasaan ini tidak hanya berhubungan dengan faktor manusia saja, namun juga berhubungan dengan engineering, ergonomics, biomechanics, dan juga psikoteknologi. Japanis juga mengatakan bahwa engineering psychology dipandang sebagai suatu istilah umum untuk bidang yang memperhatikan unjuk kerja, perilaku manusia, dan pelatihan dalam sistem mesin manusia. Kemudian rancangan dan pengembangan diri sistem mesin manusia, dan penelitian medis dan juga biologis yang berkaitan dengan sistem. Tugas dari engineering psychology sendiri adalah untuk mengubah mesin-mesin dan juga alat-alat yang digunakan manusia dalam pekerjaannya. Kemudian merubah lingkungan tempat ia bekerja agar membuat pekerjaannya lebih sesuai bagi manusia. Juga memandang manusia sebagai konstanta psikologis dan juga biologis yang memiliki kelebihan dan kekurangan yang ditentukan oleh pembawaan. Tugas lain dari engineering psychology adalah membuat perubahan halus pada produk sehingga konsumen akan merasa lebih mudah untuk menggunakan alat atau mesin tersebut. Kemudian, apa sih tanggung jawab utama dari engineering psychologist? Engineering psychologist bertanggung jawab untuk penelitian serta bekerja sebagai konsultan di bidang-bidang seperti teknik, desain produk, dan pengembangan perangkat lunak. Salah satu kewajiban utama engineering psychologist adalah menerapkan penelitian yang menyelidiki apa yang diinginkan dan juga dibutuhkan konsumen dalam hal produk dan juga teknologi. Engineering psychologist berkaitan dengan manajemen ilmiah, yaitu yang menekankan efisiensi dalam melaksanakan tugas pekerjaannya yang membuat berbagai macam peralatan yang disesuaikan dengan bentuk dan juga fungsi anggota badan. Yang kedua, engineering psychology itu berkaitan dengan analisis waktu dan juga gerak. Jadi, analisis waktu dan juga gerak ini menekankan pada gerakan yang perlu dilakukan untuk mencapai pelaksanaan kerja dalam waktu yang lebih cepat. Yang ketiga ada kondisi kerja. Kondisi lingkungan kerja dapat mempengaruhi kinerja tugas dalam banyak hal. Hal ini menekankan pada efek kondisi kerja terhadap produktivitas tenaga kerja. Kondisi kerja itu meliputi, pertama ada kondisi kerja fisik. Jadi kondisi kerja fisik ini berasal dari lingkungan kerja yang sangat perlu diperhatikan oleh pihak badan usaha. Karena hal tersebut merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh untuk menjamin agar pekerja dapat melaksanakan tugas tanpa mengalami gangguan. Jam kerja fisik meliputi iluminasi atau penerangan. Yaitu beberapa fisik yang perlu diperhatikan dalam iluminasi adalah kadar intensi cahaya, distribusi cahaya, dan sinar yang menyilaukan. Warna. Warna dapat digunakan sebagai alat sandi atau pencipta kontras warna. Warna juga dapat menghindari timbulnya ketegangan mata. Warna juga diciptakan untuk ilusi tentang besar atau kecilnya suhu ruangan kerja. Bising. Akibat yang ditimbulkan dari tingkat kebisingan yang tinggi adalah timbulnya perubahan fisiologis. Dan yang kedua, adanya dampak psikologis. Musik dalam bekerja. Mendengarkan musik pada saat bekerja memiliki pengaruh yang positif dan juga negatif, yaitu tergantung dengan jenis pekerjaannya. Positif bila diterapkan pada pekerjaan yang sederhana, rutin, dan juga monoton. Negatif bila diterapkan pada pekerjaan yang lebih tinggi dan membutuhkan konsentrasi yang lebih tinggi. Kedua, kondisi lama kerja. Kondisi lama kerja meliputi jam kerja. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan yang menarik antara jam-jam kerja nominal dan juga aktual. Jika jam kerja nominal ditambah, maka jam kerja aktual malahan akan menurun. Menurut Schultz, memperkerjakan paruh waktu menarik bagi orang-orang yang bertanggung jawab atas urusan rumah tangga,
orang-orang yang cacat desmania, orang-orang yang sedang mengalami krisis usia tengah baya, dan orang-orang yang memang tidak bersedia bekerja selama 40 jam per minggu kerja di kantor atau di pabrik. 4 hari minggu kerja. Dari hasil penelitian pada perusahaan, 4 hari seminggu kerja lebih dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi pekerja dan mengurangi jumlah absensi tenaga kerja. Jam kerja lentur, yaitu adalah sistem pengaturan kerja yang memberi lebih banyak kebebasan kepada karyawan dalam mengatur jam kerja mereka. Banyak manfaat yang didapat jika menggunakan sistem jam kerja fleksibel atau jam kerja lentur ini. Jadi tidak hanya karyawan yang merasakan, namun juga perusahaan akan mendapatkan efek yang lebih positif. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam engineering psychology. Pertama, pengaturan tempat kerja. Seperti penataan di area lingkungan pekerjaan sangat mempengaruhi mood dan juga pikiran karyawan. Kedua, ukuran dan tata letak mesin atau peralatan kerja. Dalam ruangan, pengaturan tata letak sangat dibutuhkan agar kapasitas karyawan dan juga penataan yang mudah dapat terjangkau dan berdampak pada keefisienan bekerja. Ketiga, warna dinding. Terdengar sepele, namun hal ini sangat mempengaruhi aktivitas karyawan dalam ruangan. Karena dalam tubuh manusia mempunyai reaksi fisiologis dan juga psikologis terhadap warna. Membuat warna dalam ruangan kerja disesuaikan dengan aktivitas di ruangan tersebut. Keempat, kondisi fisik. Dalam bekerja, bukan hanya psikis yang perlu diperhatikan, tetapi fisik pun juga harus diperhatikan. Terakhir adalah distribusi jam kerja. Jadi, pada setiap perusahaan memiliki distribusi jam kerja yang bervariasi. Bagaimana gambaran praktis dari engineering psychology? Adanya masukan atau input berupa perintah, informasi, dan juga bahan. Kemudian masuk ke dalam proses pengolahan, yaitu dengan proses berpikir manusia. Dan masuk ke dalam proses operating, yang mana manusia akan mengendalikan sebuah mesin. Selanjutnya memasuki tahap mesin yang bekerja. Di sini kita akan melihat bagaimana kinerja dari sebuah mesin. Dan terakhir adalah keluaran atau output, yaitu dengan mengevaluasi kinerja dari mesin yang sudah dioperasikan sebelumnya. Prinsip utama dalam engineering psychology. Yang pertama ada FJM, atau Fitting the Job to the Man. Artinya mendesain suatu job ataupun alat kerja yang disesuaikan dengan orangnya. Dengan prinsip ini lahirlah alat dan juga lingkungan yang ergonomis. Kemudian yang kedua ada FMJ, atau Fitting the Man to the Job. Artinya adalah menyeleksi orang-orang yang sesuai untuk mesin dan juga lingkungan tertentu. Contoh aplikatif engineering psychology. Contohnya mungkin termasuk jadwal kerja, kecepatan kerja, atau mungkin desain workstation. Japanis juga mengemukakan alat-alat komunikasi visual seperti televisi, radar, cakara angka atau dials. Kemudian, Japanis juga membuat daftar tentang alat-alat komunikasi auditif, seperti bunyi telepon, sistem penyiaran, bel, tanda-tanda peringatan, sirine, speedometer, dan juga RPM. Di mana engineering psychology bekerja? Engineering psychology bekerja di berbagai bidang lingkungan termasuk akademisi, lembaga pemerintah, dan juga industri swasta. Karakteristik sistem. Pertama, sistem mempunyai tujuan. Kedua, sistem memiliki hierarki. Yang ketiga, sistem beroperasi dalam lingkungan. Yang keempat, komponen memiliki fungsi. Setiap komponen dalam sistem memiliki fungsi yang jelas. Yang pertama adalah sensasi, yaitu menerima informasi. Yang kedua, menyimpan informasi. Yang ketiga, memproses dan juga mengambil keputusan. Yang keempat adalah bertindak.